بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، الحمد لله, kita lanjutkan terus daurah kita pada matan Ajrumiyah, yang dimana sekarang adalah daurah yang ke-8 insyaallah taala. Dan insyaallah pada hari ini kita akan membahas mengenai an-nawasib wal jawazib, yaitu adatun, ya, adatun atau adawat yang dapat membuat suatu fi'il menjadi mansub atau majzum. Dan an-nawasib dan al-jawazim ini dia hanya dapat memasuki fi'il mudhari. Hanya dapat memasuki fi'il mudhari. Nah, dan kalaupun dia memasuki fi'il madhi, maka dia tidak mempengaruhi atau tidak membuat fi'il madhi tersebut menjadi mansub. Dikarenakan fi'il madhi sebagaimana yang telah kita pelajari, fi'il madhi itu mabni, ya, mabni alal fathi kalau dia tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu apapun atau bersambung dengan ta'u ta'nis atau aliful isnain. Nah, ya, adapun untuk al-jawazim, ya, al-jawazim, maka kalau kita memegang kepada pendapat Al-Imam Ibnu Ajurrum, ya, bahwasanya fi'il amr itu majzum, ya, maka jawazim ini berarti dia memasuki fi'il amr. Kalau kita mengatakan bahwasanya fi'il amr itu mabni, yang mabni ala sukun, maka fi'il amr itu tidak dimasuki oleh al-jawazim. Dan sebagaimana yang telah kita pelajari bahwasanya Al-Imam Ibnu Ajurrum, eh, dia menggunakan madhab para nuhat, ya, dari Kufah atau Kufiyin dalam menulis kitabnya ini. Ya, kitabnya dibangun di atas madhab Al-Kufiyun. Nah, sekarang kita masuk, ya, qala al-musannif rahimahullah taala an-nawasib, ya, bab tentang an-nawasib. Fan-nawasibu asyaratun. An-nawasib, ya, ada 10. An-nawasib itu jamak dari nasib. Jamak dari nasib, ya, menggunakan wazan fawail, nawasib. Fan nawasib, ya. Adapun nawasib asyaratun, ada 10. Pertama kita akan mengetahui pengertian dari an-nawasib terlebih dahulu. An-nawasib, ya, maknahu, nawasib maknanya adalah ma yansibul fi'la fi nafsihi, apa-apa yang menasabkan fi'il, ya, dengan dirinya sendiri. Maksudnya, ya, an-nawasib adalah suatu, eh, sebenarnya bukan disebut huruf, ya, ya, karena tidak semuanya itu huruf. Ya, anggaplah kita anggap suatu huruf, ya, yang dia itu memasuki atau dapat masuk ke dalam fi'il mudhari, ya, yang dengan masuknya ia ke dalam fi'il mudhari maka membuat fi'il mudhari tersebut menjadi mansub disebabkan karena huruf itu sendiri, bukan karena hal yang lain. Bukan karena
hal yang lain. Nah, itu merupakan pengertian ya dari an-nawasib. Ya, an-nawasib asyrah. Ada 10 apa saja? Yang pertama ada an, yang kedua ada lan, yang ketiga ada idzan, yang keempat ada kai, yang kelima ada lamukai, yang keenam ada lamul juhud, yang ketujuh ada hatta, dan yang kedelapan, kesembilan, dan 10 adalah al-jawab. Ya, jawab bil fa wal waw wa au. Itu adalah jawab dengan fa dan dengan waw atau au. Nanti insya Allah kita akan bahas satu persatu ya. Dari yang pertama adalah an. An ini merupakan ya huruf yang disebut dengan ya harfun nasbin wa masdarin. Ya, harfun nasbin wa masdarin. Makanya disebut dengan an masdariyah. An masdariyah. Kenapa disebut dengan an masdariyah? Karena apabila dia memasuki fi'il mudhari', ya, apabila ya, dia masuki fi'il mudhari', maka seakan-akan fi'il mudhari' tersebut ya bisa kita takwil, ya kita bisa takwil menjadi masdar. Bisa kita takwil menjadi masdar. Contohnya misalnya ya, uh, uridu an ashtariya uridu an ashtariyal kitabah. Uridu an ashtariyal kitabah. Aku ingin membeli buku. Ya, uridu an ashtariyal kitabah. Nah, kita lihat di sini, perhatikan contohnya an ashtariyal kitabah. An ashtariyal kitabah. Di sini ada an masdariyah, serta ada fi'il mudhari' ashtariyah. Nah, maka ketika an masdariyah setelahnya fi'il mudhari', maka bisa kita ubah menjadi masdar. Yang kita takwil menjadi masdar, kita ubah sehingga menjadi uridu syira'al kitabi. Uridu syira'al kitabi. Yang tadinya uridu an ashtariyal kitabah, maka ketika ditakwil fi'il mudhari'nya ke masdar, maka menjadi uridu syira'al kitabi. Makanya disebut dengan masdar muawwal. Disebut dengan masdar muawwal. Ya, karena an di sini dapat mengubah fi'il mudhari' menjadi masdar. Atau eh, pada makna masdar ya. Nah, nah, seperti yang saya bilang bahwasanya kalau misalnya dia masuk ke dalam fiil mudhari, maka dia dapat menasabkan ya fiil mudhari tersebut. Ya, adapun kalau misalnya dia masuk ke dalam fiil madhi atau fiil amr, maka dia tidak bisa menasabkan secara secara lafzon ya, secara uh, secara jelas ya, secara lafaz. Namun dia menasabkannya secara mahallan, ya secara mahallan. Ya, misalnya yu'jibuni an qama zaidun. Yu'jibuni an qama zaidun. Yu'jibuni an qama zaidun. Membuatku takjub an qama zaidun. Ya, berdirinya Z. Berdirinya Z. An qama zaidun di sini an masdariyahnya dia masuk dalam fi'il madhi, namun dia tidak menasabkan fi'il madhi, namun secara mahal ya, secara mahal dia eh, dinasabkan ya, secara mahallan dinasabkan, bukan secara lafzan.
Kemudian contoh untuk fi'il amr ya, apabila an masdariyah masuk ke dalam fi'il amr misalnya seperti eh, asyartu ilaihi bi an qum. Asyartu ilaihi bi an qum. Asyartu ilaihi bi an qum. Ya. Di sini syahidnya adalah bi an qum. Aku berisyarat kepadanya bi an qum ya, supaya kamu berdiri ya, supaya kamu berdiri. Nah, ankum di sini juga ya, annya itu masuk ke dalam fi'il amr, namun tidak dapat menasabkan secara lafaz, namun secara mahal. Ya, kalau kita i'rab berarti misalnya ya wa harfu an ya, afwan kita i'rab dulu yang sebelumnya ya, an qama wa an wa fi'il wa jumlah fi'liyah fi mahalli nasb ya, fi mahalli nasb. Dan juga misalnya bi ankum an wa fi'il amr fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin ya. Maka fi'il madinya dan fi'il amarnya ketika di i'rab maka dia i'rabnya secara mahal itu mansub. Nah, kemudian ya untuk contoh annya ya, antakula di sini ya yang ada di slide. Misalnya antakula. Di sini takula kalau kita i'rab ya fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Eh, atau ada yang lewat ya fi'lun mudhari'un mansubun bi an ya, fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Jadi untuk mengirobnya seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah huruf lan ya, huruf lan. Oh, afwan ya, mungkin kita belum mengirob an-nya dulu. Kita mengirob huruf an-nya dulu. Bagaimana cara mengirob huruf an-nya? Ya, kalau kita ingin mengirob huruf an harfu nasbin wa masdarin mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. An harfu nasbin wa masdarin mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Nah, intinya setiap huruf ya yang ada dalam nahwu itu maka dia hakikatnya di i'rab dengan i'rab maka dia pasti mabni. Haknya dia adalah mabni, bukan bukan mu'rab, mainkan haknya mabni. Ya, kemudian selanjutnya lan. Ya, lan itu adalah harfu nafyin wastiqbalin. Harfu nafyin wastiqbalin adalah huruf nafi dan istiqbal. Maksudnya adalah huruf penafian untuk waktu yang akan datang. Nah, sebagaimana yang telah saya jelaskan beberapa pertemuan yang lalu bahwasanya apabila ada fi'il mudhari' dimasuki oleh lan, maka fi'il mudhari' tersebut memiliki makna yang akan datang, memiliki makna yang akan datang. Nah, yaitu penafian suatu pekerjaan, penafian suatu fiil yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kalau kita mau mengirab lan, ya, lan harfu nafsin wastiqbalin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Nah, contohnya misalnya di sini lan adkhulal baita. Lan adkhulal baita. Lan adkhulal baita. Ya, kalau kita i'rab misalnya ya lan harfu nafyin wa istiqbalin mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Adkhulah fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Al-baita maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Fathatun zahiratun ala akhirih. Yaitu untuk huruf lan ya. Dan huruf lan ini dia hanya masuk kepada fi'il mudhari' saja.
dia tidak masuk kepada fiil-fiil yang lain. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah idzan. Idzan. Nah, apa itu idzan? Idzan itu adalah harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Ada tiga ya. Yang pertama harfu jawab. Dia adalah harfu jawab, dan yang kedua adalah harfu jaza, ya, huruf jaza yang bermakna balasan. Yang ketiga adalah harfu nasbin, ya, dan juga huruf nasab. Nah, namun untuk idzan dia memiliki syarat-syarat tertentu untuk menjadi nasib bagi fi'il mudhari'. Tidak seperti ya nawasib yang lain. Untuk idzan ini dia memiliki syarat-syarat tertentu untuk menjadi nasib bagi fi'il mudhari'. Yang pertama yang pertama adalah syaratnya ya antakuna masdarun, ya, atau antakuna masdarotan, ya. Idzannya di sini adalah idzan masdariyah, idzan idzan masdariyah. Nah, ya, dan atau maksudnya dia berada atau dia menjadi sutru kalam, ya, dia menjadi sutru kalam, yaitu dia terletak di awal awal kalimat, dia terletak di awal kalimat. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua adalah ya dia harus ya terletak setelahnya fiil mudhari' ya, yang eh, menunjukkan waktu yang akan datang, yang menunjukkan waktu yang akan datang. Jadi fiil mudhari yang terletak setelah idzan itu harus menunjukkan waktu yang akan datang, bukan waktu sekarang. Kemudian syarat yang ketiga adalah idzan ini harus ya bersambung dengan fiil, ya, bersambung dengan fiil setelahnya. Tidak boleh terpisah dengan atau tidak boleh terselipi dengan sesuatu apapun, dengan kalimat apapun, dengan kalimat atau dengan kata apapun. Ya. Itu untuk plan memiliki tiga syarat. Jadi yang pertama takuna masdarotan, ya, dia hendaknya menjadi sodrul kalam atau terletak di awal kalimat. Kalau misalnya dia terletak di pertengahan atau di akhir maka tidak bisa atau tidak dapat menasabkan fiil. Kemudian yang kedua ya, dia harus ya terletak setelahnya fiil mudhari yang maknanya itu mustaqbalan. Maknanya itu mustaqbal yang eh, menunjukkan atas pekerjaan atau kejadian di waktu yang akan datang. Dan yang ketiga harus bersambung dengan idzan. Ya. Yang ketiga harus bersambung dengan idzan. Nah, contohnya seperti idzan ukrimuka ya Muhammad. Idzan ukrimuka ya Muhammad. Ya. Kalau begitu, idzan ini bisa diartikan ya kalau begitu, ya. Atau bisa juga kita artikan jadi, ya. Idzan ukrimuka ya Muhammad. Kalau begitu aku akan menghormatimu wahai Muhammad. Ya. Kita lihat apakah syarat-syarat tadi terpenuhi, ya, tiga syarat idzan. Yang pertama antakuna masdarotan, ya, dia harusnya ada di awal kalimat. Maka di sini telah ya terpenuhi syaratnya, ya, idzannya berada di awal kalimat. Yang kedua, ya, fiil setelahnya harus bermakna mustakbal, dan juga telah terpenuhi syaratnya. Fiil setelahnya bermakna mustakbal, menunjukkan kejadian yang terjadi di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, an yakuna muttasilan biha. Ya, harus bersambung antara fiil dan idzannya. Maka di sini terpenuhi juga syaratnya dikarenakan tidak ada ya huruf atau kalimat apapun di antara idzan dan fiil mudhari'. Maka di sini idzannya dapat menasabkan ya, menasabkan
fi'il mudhari. Nah, dan ukrimuka ya Muhammad. Ya, kalau begitu aku akan menghormatimu wahai Muhammad. Nah, tadi ya disebutkan bahwasanya idzan itu harfu jawab mujaza. Sekarang di sini ya, kalau misalnya ada jawab pasti ada soalnya dong, atau eh, ada apa namanya? Ada mukaddimahnya, ada awalannya. Nah, makanya harusnya kalimatnya misalnya kita takdir kalimat sebelumnya itu misalnya misalnya dari pertanyaan ya. Misalnya di sini yang kita menggunakan contoh idzan nukrim muka ya Muhammad. Nah, misalnya seorang bertanya kepada Muhammad, hal anta hal anta alim? Apakah kamu seorang alim? Kemudian dijawab oleh Muhammad, "Na'am." Ya, kemudian dijawab oleh Muhammad, "Na'am." Kemudian dijawab lagi oleh si penanya tadi dengan jawaban idzan ukrimuka ya Muhammad. Idzan ukrimuka ya Muhammad. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya idzan itu termasuk dalam huruf jawab atau huruf jaza. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kai. Nah, untuk kai di sini ya itu eh, memiliki ya ketentuan tertentu ya, ketentuan tertentu. Ya, kai di sini adalah kai yang bermakna masdariyah. Ya, kai yang bermakna masdariyah dan didahului oleh ya, eh, untuk kai di sini ya dia ada yang kai didahului oleh lam, ada yang tidak. Ada kai yang didahului oleh lam, ada yang tidak. Nah, untuk kai yang pertama ini ya, maka eh, Fadis ini ada ini ya kesalahan. Untuk contoh yang kai di sini itu dia contoh yang ini. Yang saya belum edit. Nah, nah intinya saya akan benarkan ya. Untuk contoh lamukai, ya. Untuk apa? Untuk contoh kai, kita menggunakan contoh yang ada di lamukai, ya. Karena di sini kai di sini maksudnya adalah eh, likai ya, likai. Karena dia harus didahului lam sebelumnya. Contohnya likai la ta'sau, likai la ta'sau. Ini eh, menurut pensyarah Matan Najrumiyah Syekh Ahdal dalam kitab Nafhah Al-Itliyahnya, beliau mengatakan bahwasanya kai di sini maksudnya adalah kai yang dia itu bermakna masdariyah dan didahului oleh lam, ya, dan didahului oleh lam. Tapi di sini maksudnya likai ya, likai. Itu likai akhadal kitab. Ya. Nah, di sini kita tambahkan li aja ya di contoh yang kainya. Jitu likai akhadal kitab. Jitu likai akhadal kitab. Aku datang untuk mengambil kitab. Di sini syairnya adalah akhudha, akhudha. Dia masuk dikarenakan dimasuki oleh kai. Dia masuk dikarenakan didahului oleh kai. Maka kalau kita i'rab ya, akhudha fi'lun mudhari'un mansubun wa alamat nasbihi ya fathatul zahiratun fi akhirih. Fathatul zahiratun fi akhirih. Nah,
Kemudian ya, selanjutnya la mukai. Ya, la mukai. Selanjutnya adalah la mukai. Nah, ya untuk la mukai di sini dia ya itu yang biasanya disebut dengan la muta'alil. La mukai di sini ya dia yang biasanya disebut dengan la muta'alil. La muta'alil ya. Ya atau di sini ya kita bisa pakai contoh yang ya, ya apa ini ada kesalahan ya untuk la mukai contohnya. Kita pakai contoh yang lain ya. Misalnya contohnya litubayyina linnasi ya, litubayyina linnasi, litubayyina, litubayyina. Nah, di sini ya litubayyina linnasi itu lam di situ adalah lam mukai ya. Sebenarnya ada kai yang eh, tersembunyi ya, yang tersembunyi. Ya. Maka kalau kita i'rab ya li di situ li lam mukai mabniun ala sukun mabniun ala kasrah lam halal min i'rab. Kemudian eh, tubayyina, tubay di sini ya fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah. Bi an mudmarah. Nah, untuk beberapa nawasib di sini dia nawasibnya dengan an yang tersembunyi ya atau bi an mudmarah. Seperti contohnya lamukai ya hatta, bahkan selain ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan seluruh nawasib itu aslinya itu dinasobkan bukan dengan bukan dengan eh, huruf itu sendiri melainkan dengan an yang tersembunyi di dalam huruf-huruf nawasib tersebut. Nah, ya kemudian selanjutnya adalah lamul juhud ya lamul juhud. Nah, lamul juhud ini seperti lamukai ya lamul juhud seperti lamukai ya lamul juhud seperti lamukai juga ya. Afwan ya ada sedikit kesalahan. Ya, tadi untuk contoh dari lamukai itu itu bayyina linnasi. Bayyina linnasi ya. Dan lamu juhud di sini ya. Untuk contohnya misalnya kita ambil wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa ma kana Allah liyu'adzibahum. Nah, ya. Nah, ya untuk lamu juhud ya kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Lamu juhud adalah lam ya mirip seperti lamu ta'lil, namun bedanya dengan lamu ta'lil adalah lamu juhud itu adalah lam lam juhud itu diawali dengan nafi terlebih dahulu. Diawali dengan huruf nafi terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti di sini wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum. Nah, di sini lam liyu'adzibahum di sini lamu
al-juhud. Lamu al-juhud. Namun bedanya dengan lamu ta'lil atau lamu kayak tadi, ya, kalau lamu juhud dia diawali dengan penafian dan di sini dicontoh diawali dengan nafi yaitu ma an-nafiyah, ma an-nafiyah. Maka ya kalau kita i'rab li di sini lamul juhud mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab yu'adzibahum, ya yu'adzibahum, ya fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Ya, ya tadi selain ya la mukai, ya lamul juhud juga adalah nawasib yang dia menasabkan fi'il mudhari dengan an mutmarah, dengan an mutmarah, dengan an mutmarah yang an yang tersembunyi di dalam ya eh, huruf tersebut, huruf lamul juhud. Kemudian selanjutnya adalah hatta. Hatta, ya, hatta juga termasuk salah satu nawasib dan hatta ini dia memiliki beberapa peran eh, dalam nahwu, ya, yaitu yang pertama bisa dia sebagai harfu jar, harfu jar hatta. Kemudian yang kedua dia bisa menjadi huruf ataf dan yang ketiga dia bisa menjadi nawasib. Dia bisa menjadi nasib bagi fi'il mudhari'. Ya, contohnya misalnya eh, intadzartuka atau antadziruka hatta tarji'. Antadziruka intadzartuka hatta tarji'. Intadzartuka hatta tarji'. Aku telah menunggumu sampai kamu pulang. Nah, di sini syahidnya hatta tarji'ah. Hatta di sini ya, sama seperti ya, dua nawasib sebelumnya, dia menasabkan dengan an yang tersembunyi pada hatta. Hatta an, ya. Ya, kalau kita i'rab hatta harfu nasbin, ya. Di sini dia menjadi harfu nasbin. Harfu nasbin mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Ya, kemudian eh, fi'il mudhari'nya tarji'ah fi'lun mudhari'un mansubun wa alamat nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Ya, fathatun zahiratun ala akhirih. Ya, fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kemudian yang terakhir ya wal jawab bil fa wal waw wa au. Dan jawab ya, dengan fa atau dengan wa atau dengan au. Nah, untuk di sini ya yang dimaksud dengan jawab di sini adalah ya bisa beberapa jawab, ya bisa dia itu jawabul amr, ya atau jawabul tolab, bisa juga dia jawabun nahyi, ya, jawab dari ya, nahyi larangan, bisa juga dia jawabul doa, jawab dari doa, dan juga bisa jawab dari soal atau pertanyaan. Ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya, namun intinya ya di sini huruf fa, waw dan au ini adalah huruf jawab, ya, huruf huruf jawab. Nah, contohnya misalnya ya di sini, nah, darabtuka faqtadaba. Darabtuka fataqdaba. Darabtuka fataqdaba. Aku memukulmu sehingga kamu marah. Sehingga kamu membuat sehingga kamu marah. Nah, di sini merupakan sababiyah, ya. Sababiyah. Darabtuka fataqdaba.
Nah, maka di sini fa di sini merupakan jawab dari sebab. Jawab dari sebab. Ya, kalau kita i'rab ya taqdaba fi'lun mudhari'un mansubun bi fa sababiyah wa alamatu nasbihi ya fathatun zahiratun ala akhirih. Nah, kemudian contoh yang lainnya adalah ya, lan ansaha bi syai'in wa ukhalifahu. Dan ansaha bi syai'in wa ukhalifahu. Aku tidak akan memberikan nasihat dengan sesuatu apapun dan aku menyelisihinya. Dan aku menyelisihinya. Aku tidak akan memberikan nasihat dengan sesuatu apapun ya, dan aku menyelisihinya. Nah, di sini dia merupakan jawab dari nafi. Jawab dari nafi. Ya, wa di sini wa yang merupakan jawab dari nafi. Makanya di sini eh, sebenarnya yang lebih tepat itu diterjemahkan dengan dan kemudian aku menyelisihinya. Dan kemudian aku menyelisihinya. Nah, kemudian kalau kita i'rab khalifahu ya fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbi ya fi'lun mudhari'un mansubun bi wa ya bi wa jawabin nafyi wa alamatun nasbi fathatun zahiratun ala akhirih. Kemudian kalau au contohnya la qatulannal kafirah au yuslimah. La qatulannal kafirah au yuslimah. Ya, aku akan membunuh orang kafir atau eh, dia masuk Islam atau dia masuk Islam. La qatulannal kafirah hatta yuslimah. Aku akan membunuh orang kafir sampai dia masuk Islam. Nah, ya, ya di sini merupakan ya, au di sini merupakan jawab juga ya. Dia itu eh, merupakan jawab dari amr juga ya, termasuk jawab amr. La yaqtulannal kafira au yuslima. Aku akan ya membunuh orang kafir atau dia masuk Islam dan termasuk ke dalam jumlah sababiyah dan termasuk ke dalam jumlah sababiyah. Di sini syaitnya au yuslima. Yuslima fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Nah, selanjutnya kita masuk ke al-jawazim. Qala al-musannif rahimahullah taala wal jawazimu tsamaniyata asyar. Adapun jawazim ada 18 macam. Jawazim memiliki 18 macam. Dan dari 18 tersebut itu bisa kita bagi menjadi dua. Ada yang menjazamkan satu fi'il dan ada yang menjazamkan dua fi'il. Ya wahya ma yajzimu fi'lan wahidan. Ya, dan diantaranya ada yang menjazamkan satu fi'il, yaitu lam, lamma, alam, alamma, walamul amri, wad du'a. Ya, walamul amri wad du'a, wala fin nahyi wad du'a. Wala fin nahyi wad du'a. Yaitu yang pertama lam, ya, yang kedua lamma, yang ketiga alam, yang keempat alamma, ya, yang kelima lamul amri wad du'a, ya, dan yang keenam lam ala fin nahyi wad du'a. La fin nahyi wad du'a. Nah, itu 6 ya, jawazim yang menjazamkan eh, satu fi'il, yang menjazamkan satu fi'il. Adapun yang menjazamkan dua fi'il atau eh, biasa dikenal dengan ya asmaul syart atau ya, adawatu syart atau adawatu syart. Asmaul syart atau adawatu syart.
Nah, disebut adawat karena terdapat di dalamnya tidak semuanya isim, melainkan ada sebagian yang huruf. Contohnya seperti an, afan, seperti in, afan. Contohnya seperti in itu dia termasuk dalam huruf, bukan isim. Makanya yang lebih cocok disebutnya dengan adawat, adawatu syart. Nah, yaitu adalah in, yang pertama in, yang kedua ma, yang ketiga man, yang keempat mahmah, yang kelima idmah, yang keenam ayu, yang ketujuh mata, yang kedelapan ayyana, yang kesembilan aina, yang kesepuluh anna, yang kesebelas haitsuma, yang kedua belas wa kaifama, yang ke delapan belas apa yang ke-13 wa idza, dan idza fi syi'ri khassatan ya, dan idza fi syi'ri khassatan. Nah, ini mungkin sedikit aneh ya. Tadi musannif bilangnya ada 18. Namun kalau di total yang menjazamkan satu fiil itu ada 6 ya. Jawazim yang menjazamkan satu fiil ada 6. Sedangkan yang menjazamkan dua fiil ada 13. Sehingga kalau di total 6 tambah 13 itu 19. Nah, kenapa tadi nyebutnya 18? Nah, karena yang wa idza fi syi'ri khassatan ya. Untuk idza ya fi syi'ri khassatan ini dia tidak dimasukkan ke dalam ya 18 jawazim dikarenakan ya yang terakhir ini yang ke-19-nya ini sangat langka, sangat jarang ditemukan ya. Bahkan ditemukannya pun hanya terdapat pada syair, hanya terdapat pada syair, tidak terdapat pada yang lainnya. Dan di sini saya kasih tanbih ya. Tanbih innama dzukiratil jawazimu thamaniyata asyara ma'a anna al-adada tis'ata asyar linudrati wuqu'i idza wa khususiyatiha fi sya'ri. Ya, disebutkan ya jawazim 18 ya, padahal jumlahnya itu ada 19 dikarenakan ya jarangnya ya idza ditemukan di suatu contoh dalam kalimat bahasa Arab, dan dikarenakan dia hanya khusus terdapat pada syair, dan dia terkhusus ya hanya kita temukan contohnya pada fi'il. Nah, ya kita masuk ke ma yajzimu fi'lan wahidan. Ya, ma yajzimu fi'lan wahidan. Ma yajzimu fi'lan wahidan sittatun. Ya, yang menjazamkan fi'il satu fi'il itu ada 6. Wahya lam. Yang pertama lam. Nah, lam di sini ya adalah harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Ya, dan saya telah jelaskan bahwasanya kenapa disebut dengan ya dengan qalbin, dikarenakan dia tuqallibu ma'nahu ilal mudi ya, ilal mudi. Maka lam ini dia disebut harfu qalbin yang membalikan dikarenakan dia membalikan makna fi'il mudhari yang tadinya maknanya untuk hal atau mustaqbal, maka menjadi ya menjadi mudi, maknanya menjadi ya, lampau. Ya, di sini contohnya lam yajlis Muhammadun. Lam yajlis Muhammadun. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Yajlis fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Dan Muhammad Muhammad ya fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Nah, di sini yajlis yang tadinya itu maknanya untuk hal atau mustakbal ya, karena dimasuki oleh lam ya, maka seakan-akan ini maknanya makna lampau atau makna mudi ya, dikarenakan di sini yang dinafikan itu julusnya Muhammad di masa lampau, julusnya Muhammad di masa lampau. Lam yajlis Muhammad, Muhammad belum duduk ya, belum duduk, berarti dari ya dari ya sebelum ya
terucapnya ya jumlah ini sampai terucapnya jumlah ini itu Muhammad belum duduk. Lam yajlis Muhammadun. Nah, itu untuk lam. Adapun lambah, dia maknanya ya mirip seperti lam, ya bisa disebut bisa diartikan ya maknanya belum juga ya, belum. Namun ada sedikit perbedaan ya. Nah, perbedaannya tidak dari segi makna mungkin ya. Ya, perbedaannya dari segi aturan. Ya, kalau lam dia ya bisa afwan dia tidak bisa dibuang fi'il majzumnya. Dia tidak bisa dibuang fi'il majzumnya. Misalnya kalau kita ngomong ya hal jalasa Muhammadun ya eh hal jalasa Muhammadun ya kemudian kita ngomong lam. Nah, itu secara bahasa itu tidak baku, bukan bahasa yang fusha. Ya, bukan bahasa yang fusha. Karena lam itu majzumnya tidak boleh dibuang. Maka harus disebutkan hal jalsa Muhammadun lam yajlis Muhammad. Lam yajlis Muhammad. Adapun kalau lama ya boleh dibuang majzumnya ya fi'il majzumnya. Nah, contohnya misalnya hal jalasa Muhammadun lama. Kita jawab dengan lama. Ya, maka hal tersebut diperbolehkan di dalam bahasa. Nah, ya itu yang eh, perbedaan yang pertama ya. Dan masih banyak perbedaan yang lainnya ya, dan itu disebutkan di kitab-kitab nahwu yang lebih lebar, yang lebih panjang, ya, yang lebih tebal. Nah, contohnya di sini lamma tahdur Aisyah, lamma tahdur Aisyah. Aisyah belum hadir. Aisyah belum hadir. Di sini syahidnya lamma tahdur. Lamma ya arfu jazmin ya. Sama seperti eh, maknanya seperti lam ya. Arfu nafyin wa jazmin. Arfu nafyin wa jazmin. Mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Tahdur ya fi'lun mudhari'un majzumun bilammah wa alamatu jasmihi as-sukun. Aisyatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Ya, selanjutnya alam dan alamah ya itu sebenarnya sama ya, sama seperti lam dan lamah. Namun yang membedakan antara lam dengan alam adalah alam di sini dia dimasuki hamzatul istifham. Ya, hamzatul istifham. Ya, namun ya, dari segi makna itu ya hanya yang membedakan ya hamzatul istifhamnya saja. Ya, kalau misalnya alam yukhbirka Zaidun, apakah belum ya mengabarkanmu Zaidun? Ya, apakah belum mengabarkan kepadamu Zaidun? Nah, namun dari segi penggunaan, penggunaannya mirip seperti lam. Penggunaannya mirip seperti lam. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan Ustaz, kenapa disebutkan antara lam dan alam? Kenapa dibedakan? Kenapa tidak disamakan? Padahal di kutub-kutub nahwu yang lainnya itu tidak disebutkan alam mah, ya, tidak disebutkan seperti itu. Nah, jawabannya karena ini kitab Muqaddimah Ibnu Ajurum ini kitab yang diperuntukkan untuk anak-anak kecil, ya, untuk anak-anak yang baru belajar bahasa Arab. Jadi untuk membedakan ya, untuk supaya tidak tertukar atau supaya tidak disangka bahwasanya apabila lam itu dimasuki oleh hamzatul istifham maka eh,
lamnya itu mungkin ada yang menyangka lamnya itu tidak akan menjazamkan fi'il. Nah, ini merupakan eh, persangkaan yang keliru. Ini merupakan persangkaan yang keliru. Karena dalam nahwu ya ketambahan satu huruf itu bisa berbeda artinya. Contohnya seperti inna. Inna ya, ditambahkan ma misalnya setelahnya. Inna ditambahkan ma. Nah, maka inna dengan inna ma itu berbeda. Inna itu dia merupakan ya harfu nasbin wa naskhin ya. Dia itu menasabkan ya, mubtada dan menjadikan dia menjadi isim inna dan merofakkan khobar. Sedangkan kalau misal ditambahkan ma, ya jadi inna ma, maka dia merupakan disebut dengan uh, inna mulghoh. Inna mulghoh. Jadi pekerjaannya yang dapat menasobkan mubtada menjadi batal dikarenakan dimasuki ma masdariyah. Nah, ya selanjutnya tadi alam udah sekarang alam mah ya, alam mah sama seperti alam ya, alam mah contohnya alam mah tafham ya Muhammad alam mah tafham ya Muhammad ya Ahmad alam mah tafham ya Ahmad ya, apakah kamu belum paham wahai Ahmad sama maka sama seperti lama ya dan juga menasabkan afan menjajamkan fi'il mudhari' kalau kita i'rab ya misalnya kita i'rab dari hamzatul istifhamnya hamzatul istifham hamzatul istifham mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab lama harfu jazmin wa harfu nafyin wa jazmin mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab tafham fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Yang selanjutnya lamul amri wa du'a dan lamul amri wa du'a. Contohnya liyaqdi alaina rabbuk. Liyaqdi alaina rabbuk. Nah, lam di sini merupakan lamu al-amri. Lamul amri. Dikarenakan ya, dia maknanya makna amr. Dan lamul amri ini masuk kepada fi'il mudhari' dan dia merubah makna fi'il mudhari' menjadi fi'il amr. Liyaqdi alaina rabbuk. Ya, ya, li di sini lamul amri mabniun ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hasful akhir li'annahu uh, al-mu'tadul akhir li'annahu mu'tadul akhir dan dia majzumnya dengan dibuang huruf illahnya yang huruf akhirnya dikatakan dia fi'il mu'tal akhir. Kemudian ya yang terakhir wala fin nahyi wa du'a dan la an-nahiyah dan juga la yang diperuntukkan dalam doa. Contohnya seperti Rabbana la tu'akhidna. Rabbana la tu'akhidna. Nah, di sini syaitnya adalah la. Ya, la di sini la an-nahiyah mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Tu'akhid ya, tu'akhid fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyah wa alamatu jazmihi as-sukun. Nah, ya itu merupakan ya, contoh-contoh jawazim yang menjazamkan satu fi'il, yang menjazamkan satu fi'il. Nah, mungkin ya kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini sampai sini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ya dan juga eh, kata-kata yang keliru. Mohon dimaafkan karena kesalahan datang dari saya dan syaitan, adapun kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan ala husni hudurikum wastima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.